lagi dengan saya Nairanu Ajkia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai searching. Nah, di dalam searching ini ada 3 komponen yang nantinya akan saya jelaskan, yaitu mengenai sequential search, pencarian secara beruntun sentinel, dan juga binary search. Yang pertama ada sequential search. Sequential search ini adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan mengecek setiap elemen yang ada pada array secara berurutan dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Nah, algoritma pencarian ini dapat dilakukan untuk data yang masih berpola acak. Nah, algoritma ini akan mencari data sesuai kata kunci yang diberikan dimulai dari elemen pada array pertama hingga elemen pada array terakhir. Nah, kelebihan dari sequential ini yaitu ketika menggunakan algoritma ini, data yang dicari terletak pada indeks awal array sehingga membutuhkan sedikit waktu pencarian. Sedangkan kelemahannya yaitu jika data yang dicari ternyata terletak pada bagian akhir array akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, lalu di sini ada ilustrasi dari sequential search. Nah, di sini terdapat 8 indeks array dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 7. Nah, di dalamnya ada angka 9, 1, 5, 2, 7, 6, 11 dan 3. Nah, di sini kita akan mencari angka 7. Dan dicarinya dimulai dari angka 9. Nah, apakah angka 9 ini adalah angka 7? Bukan ya. Nanti terus akan mencari sampai dengan ke angka 7. Nah, angka 7 ini ditemukan. Nah, angka 7 ini berada pada indeks keempat. Nah, ilustrasi tersebut akan menunjukkan bagaimana proses dari algoritma pencarian sekuensial. Nah, algoritma ini akan mencari angka-angka dengan mengecek setiap elemen yang ada pada array. Dan jika sudah ditemukan, maka proses pencarian akan diakhiri. Nah, lalu selanjutnya ada pencarian beruntun, sentinel. Nah, sentinel ini adalah elemen fiktif yang sengaja ditambahkan sesudah elemen terakhir dari larik tersebut. Nah, jadi jika elemen terakhir dari larik adalah ln, maka sentinel diletakkan pada elemen ke ln ditambah 1. Nah, adapun kelebihan dari algoritma ini yaitu optimalisasi yang sederhana, yaitu dengan mengurangi jumlah perbandingan yang dilakukan dalam pencarian yang linear, juga implementasi yang mudah. Teknik ini mudah dalam diimplementasikan dan tidak memerlukan perubahan besar dalam algoritma pencarian linear standar. Nah, selain itu terdapat kekurangannya. Apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya adalah memerlukan pertambahan langkah untuk menyimpan dan memulihkan elemen terakhir. Lalu terbatasnya pada pencarian linear. Nah, teknik ini hanya bermanfaat dalam konteks pencarian linear yang tidak memberikan keuntungan dalam algoritma pencarian yang lebih kompleks. Ini ada ilustrasi dari sentinel. Nah, data yang dicari yaitu angka 9. Nah, data yang dicari ini akan ditempatkan pada sentinel. Nah, dari contoh yang ada di dalam video ini, berarti ada 9 data yang akan ditemukan pada indeks ke-6. Nah, proses pencarian ini sama seperti sequential search tanpa sentinel. Nah, yang membedakan yaitu data yang dicari pasti akan selalu ditemukan. Nah, untuk mengetahui data yang dicari itu ada atau tidak, maka akan dicek satu persatu indeksnya. Nah, jika indeksnya bukan berada pada sentinel, maka data yang dicari ada atau ditemukan. Tapi jika berada pada sentinel, berarti data yang dicari tidak ada dan tidak ditemukan. Nah, lalu selanjutnya di sini ada binary search. Binary search ini adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan posisi nilai yang ada dalam array dan sudah diurutkan. Nah, pencarian binary ini dalam algoritma pencarian digunakan untuk menemukan posisi atau menemukan posisi nilai target dalam array yang diurutkan. Nah, pencarian binary ini bekerja dengan membagi interval pencarian menjadi 2 dan berulang kali hingga nilai target ditemukan, atau interval tersebut bersifatnya kosong. Nah, lalu interval pencarian akan dikurangi setengahnya dengan membandingkan elemen target dengan nilai tengah ruang pencarian. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi mengenai binary search. Nah, kita akan mencari angka 11 dengan membagi 2 elemen-elemen array yang ada di dalamnya. Nah, elemen yang ada di dalamnya itu angka 11, 15, 21, 31, dan 33. Nah, dan yang berada di paling tengah yaitu angka 21. Nah, angka 11 ini lebih kecil daripada 21, berarti berada pada sebelah kiri. Lalu dibagi 2 lagi dan dicari, maka nilai tersebut ditemukan, yaitu berada di paling depan. Nah, selanjutnya di sini saya memiliki sebuah source code dan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, pertama-tama kita buat headernya ya, yaitu include stdio.h.
Nah, input stdio.h ini digunakan sebagai header standar yang berfungsi untuk melakukan input dan output standar. Lalu ada include conio.h. Nah, header ini digunakan sebagai header untuk sistem operasi input dan output seperti gauge atau untuk clear screen. Lalu selanjutnya ada include iostream. Nah, include iostream ini header ini berfungsi untuk melakukan input dan output standar seperti cout. Nah, lalu di sini menggunakan using namespace std. Nah, using namespace std ini berfungsi untuk memberitahu kepada compiler bahwa semua fungsi maupun objek dan lain sebagainya ada di dalam namespace yang bersifat standar. Nah, tanpa harus dalam setiap menuliskannya kita akan memasukkan std. Lalu ada in main. Nah, in main ini menunjukkan bahwa program akan mulai dijalankan. Lalu kita masukkan kode selanjutnya yaitu integer larik 9. Nah, integer larik 9 ini merupakan tipe data dalam array yang berarti array ini akan menyimpan nilai integer, dan larik ini adalah inisiasi dari array yang memiliki ukuran 9 elemen. Nah, di sini kita akan memasukkan 9 elemen. Sini saya akan memasukkan angka yaitu 1, 12, 3, 4, 10, 6, 7, 9, 9 dan 11. Lalu selanjutnya kita tutup kurung dan kita masukkan i, n, x dan posisi. Ini sebagai inisialisasi menggunakan integer. Lalu di sini ada cout data yang ingin dicari. Nah, nantinya akan memprint kalimat atau pesan berupa data mana yang ingin kita cari. Nah, lalu ada cin x. Nah, cin x ini berfungsi untuk menyimpan nilai ke variabel x, dan cin digunakan untuk mengambil inputannya. Lalu selanjutnya ada i sama dengan 0. Nah, i sama dengan 0 ini yaitu inisialisasi bahwa variabel i digunakan sebagai indeks looping dan dimulai dari angka 0. Lalu selanjutnya ada posisi sama dengan 0. Nah, posisi sama dengan 0 yaitu posisinya dimulai dari angka 0. Lalu di sini ada while i kurang dari 8. Lalu ampersand larik i sama dengan x, tidak sama dengan x, maaf, kurang besar, tidak sama dengan x. Nah, ini kondisi loop akan selalu berjalan selama kedua kondisi i kurang dari 8 dan larik i tidak sama dengan x. Nah, lalu di sini ada i kurang dari 8 digunakan untuk kondisi loop akan selalu berjalan selama kedua kondisi atau loop tidak melampaui batas dari indeks yaitu 8. Lalu selanjutnya ada i plus plus. Nah, i plus plus ini digunakan bahwa elemen selanjutnya dalam array larik diperiksa pada iterasi selanjutnya. Ketika kita sudah mendapatkan nilainya dan kita ingin mencari lagi nilai yang baru, maka ini akan bekerja atau berfungsi. Kita tutup kurungnya. Di sini menggunakan kondisi if larik i tidak sama dengan x
Maka ketika lari dalam array-nya tidak sama dengan X, maka nanti akan ada pesan seperti ini. Bentar, cout, ada pesan maaf, data yang dicari tidak tersedia. Nah, setelah itu jangan lupa titik koma, nanti error. Lalu di sini menggunakan kondisi else if tarik i sama dengan X. Nah, ketika nilainya itu sama dengan X atau nilainya ada pada inputan array di atas dan posisinya, posisi dari i akan ditambahkan 1 untuk mencari dari nilai mana yang benar sesuai dengan yang ingin kita cari. Lalu nanti akan ada pesan yaitu cout data ditemukan pada posisi ke berapa gitu ya. Nah, lalu ini posisinya, nanti kita tahu posisinya ada di mana. Tutup kurung, masukkan gauge. Ini untuk seperti clear screen ya. Lalu kita tutup kurung awalnya. Nah, setelah semua kodenya kita tuliskan, mari kita coba untuk merunningnya ya. Nah, kita perbesar dulu ya. Data yang ingin dicari, misalnya angka 10. Nah, angka 10 ini ada ya, dan pada posisi ke-5. Ini angka 10 ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.